Haleluya. Mari kita mengangkat kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. bersungguh.
ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bawa kita melihat di dalam Ayub 21 ayat 17 sehingga ayat yang ke-18. Sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Jadi ini yaitu bersatu dan menerima. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini di dalam Ayub ini, yaitu melihat bagaimana orang-orang fasik yang suka melihat kepada perkara-perkara yang tidak baik di mata mereka. Dan mereka berkata bahwa kalau kita menyembah Tuhan, orang fasik ini akan menjadi orang yang sangat sombong. Dia berkata, kenapa dia menyembah kepada Allah? Kenapa dia tidak menyembah kepada raja? Nah, oleh sebab itu dia berkata di situ bahwa di dalam firman Tuhan ini yaitu dua hal yang kita mau pelajari bersama-sama. Itu hal pertama dalam ayat yang ke-17 itu hal pertama kebinasaan. Mengapa perkara ini berlaku kepada orang-orang fasik ini? Kebinasaan ini karena saling pendapat mereka saling bertentangan, tidak sama, tidak ngam. Kalau cakap ini bilang tidak betul, kalau cakap ini bilang tidak betul. Kamu ingat ke orang Farisi itu? Dia berkata Tuhan itu, dia suruh askar-askar itu tangkap Yesus karena dia berkata orang ini mengaku dia Tuhan, dia bilangnya. Apa yang orang buat? Mereka buat sesuatu yang tidak baik. Macam kita lah, kalau kita tidak buat salah, lalu dia bilangnya, siapa yang buat salah? Dia bilang, pasti dia akan apa yang mereka akan katakan? Iya, memang dia yang buat salah. Padahal mereka tidak selidik perkara itu betul atau tidak. Nah, demikian juga orang-orang Farisi, orang-orang fasik ini. Mereka sangat sombong. Mereka mencari kelemahan orang lain, dan mereka mencari sesuatu yang boleh membanggakan hidup mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-17 ini, dia berkata bahwa betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya, karena mereka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu perkara ini sangat berlaku di dalam kehidupan mereka. Sehingga kenapa dia katakan di dalam firman Tuhan ini bahwa akibatnya kesakitan yang berlaku karena murka Allah. Karena Allah sakit hati melihat kehidupan mereka yang selalu menentang firman Tuhan, yang selalu menentang perintah Tuhan. Oleh sebab itu murka Allah itu datang di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya hidup mereka tidak ada arahnya. Dalam ayat yang ke-12 kita lihat dalam ayat yang ke-18 tadi, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam diterbangkan badai. Maksudnya hidup mereka sudah tidak ada hasilnya. Hidup mereka tidak ada arahnya. Kalau kita tidak ada komitmen di dalam kehidupan kita, hidup kita ada arahnya, Pak. Kalau hidup kita itu tidak ada tujuan, kita boleh berdiri sendiri kan? Boleh kan? Tidak boleh kan? Oleh sebab itu orang Farisi ini mereka tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka tidak ada arahnya. Hidup mereka hidup yang sia-sia. Dalam ayat 18 itu. Nah, dalam hal yang kedua, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-5, tentang pelita. Dia berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang 1 dan 5, apa dia berkata? Firman itu pelita bagi
kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa orang Farisi ini tidak melakukan perkara-perkara ini, sedangkan Tuhan sudah memberi firman-Nya kepada orang-orang Farisi ini? Dan dia berkata, sedangkan Tuhan sudah berfirman bahwa dia berkata, firman itu pelita bagi kakiku. Kalau kita berjalan di dalam gelap tanpa torchlight, lurus ke jalan kita? Tidak. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Takut? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Takut? Takut gelap, dia bilang. Apa lagi? Kedua? Hah? Hilang arah. Kedua, ketiga apa? Takut terpijak? Ular kah? Takut terjumpa? Apalah binatang-binatang buas? Takut kita terpijak duri lah, kan? Jadi apa yang kita harus buat? Apa yang harus kita buat? Coba kita pikirkan, apa yang saya harus buat? Kalau saya tidak mau perkara-perkara ini berlaku dalam hidup saya, apa yang harus saya buat ya? Kamu terpikir gak tuh? Kalau kamu jalan malam tidak apa-apa, terslide ke apa semua, kamu terpikir kan? Terpikir kan? Macam mana saya mau sampai sana? Baru kamu datang di rumah tuh begini-gini, kamu dalam rumah pun berlarian, kita takut. Gelapnya nih, sudah lama lingkaran, marah lagi kita, kan? Apalah lingkaran, macam kita tidak bayar karan. Kenapa nih mati-mati nih? Kan? Sebab kenapa? Sebab kita takut gelap. Pertama, kedua kita tidak biasa dengan lampu, kan? Biasa dengan lampu. Kalau kamu masak, kalau mungkin yang ibu-ibu dulu tak biarlah bah. Jadi lampu jam dulu kita pakai, juga kita pelita. Masak pun pakai kayu, sedap juga. Tapi coba kalau anak-anak sekarang ini pakai kayu, saya sendiri pun tidak. Kalau saya pakai kayu, tidak boleh marah itu kayu api itu. Tidak pandai saya. Pernah satu kali saya tercabar masak kayu api. Ini tempat mertua ini, bukan tempat sendiri. Sama bapak mereka sering masak, cepat. Ambil saja tuh sebiji sawit itu, simpan aja, marak sudah. Saya bikin berapa kali saya bikin, saya cakap, memang tidak bolehlah saya ini. Memang tidak hidup lah. Baru saya ini masak nasi. Macam mana nih ya? Saya panggil bapak terus, saya kata, kau turun dulu, kasih nyala dulu. Nah perempuan apa dia masak kayu api. Berapa kali saya bilang, mau habis sudah ini lili ini, tidak pandai lagi, mau pandai marah. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita sendiri akan tercapai. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak mau itu terang. Kita mau hidup di dalam kegelapan. Kamu mengerti kan apa yang saya katakan? Kamu tidak suka itu terang. Kamu berpikir kamu hanya mau tinggal di dalam kegelapan itu. Sedangkan firman Tuhan itu berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita tanpa firman Tuhan, semuanya sia-sia. Ingat firman Tuhan ini. Karena firman itu pelita bagi kita yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun dimanapun kita berada, walaupun kita tidak mungkin kebaktian di tempat ini, tetapi kita ingat firman itu pelita bagi kaki kita. Biar firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata bahwa karena perintah itu pelita dan ajaran
itu cahaya dan teguran yang mendidik kita kepada jalan kehidupan. Kita ingat firman Tuhan ini karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik kita pada jalan kehidupan. Kalau kita hanya mendikitkan pikiran kita, bila kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mulai mendikitkan pikiran kita. Bagaimana kita maju? Kan? Kenapa? Saya ingat penceramah bahwa kita perlu teguran, didikan melalui firman Tuhan, karena itu adalah jalan kehidupan kita bersama. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, pelita hampir padam, maksudnya dalam sebuah gereja tanpa persekutuan di dalamnya pasti akan terjadi disebabkan pendapat masing-masing. Contohnya, saya akan membagi kita contoh seperti suami istri. Suami istri lah yang paling dekat, kan? Kalau suami istri itu kalau tidak pernah duduk sama-sama bercerita, dan tiba-tiba mereka ada cerita baru. Suami istri ini bercerita, tiba-tiba ceritanya ini macam menyentuh si suami kah atau si istri. Terus bukan begitu dia bilang, begini dia bilang. Jadi mulai apa? Mulai kasih sayang ke itu. Apa yang berlaku? Kalau mereka punya pendapat sudah bercanggah, perselisihan paham. Kalau sudah perselisihan paham, apa yang akan terjadi? Munyung sudah mukanya. Dan kali tidak mau sudah saya cerita dengan dia ini. Dia tidak pada paham-paham. Padahal pertama ceritanya rancak, lagi cerita begini. Last ceritanya bercanggah sudah. Ceritanya tidak bersependapat sudah. Lalu apa yang akan terjadi? Terjadinya pertengkaran. Demikian juga di dalam gereja kita. Kalau kita tidak ada persekutuan, kalau kita hanya mengikut pendapat kita masing-masing, apa yang akan terjadi? Gereja itu akan runtuh, bercerai-berai karena tiada persekutuan. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaan kita, gereja kita harus kita jaga. Kenapa orang melihat Facebook gereja dalam gereja? Bagaimana hidup kita bersekutu dengan Tuhan? Kalau mereka mau pindah tempat lain boleh, Pak. Banyaknya di sana tuh kan, di zona lain itu punya persekutuan di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kalau mungkin di dalam pikiran kita, aku mau bubar lah padaku, kan? Bilangnya semua masalah itu kecil, biasa-biasa saja. Sebab kenapa? Setiap orang, bukan kau saja yang pernah mengalaminya, kan? Kalau masalah itu saya sejak sendiri yang mengalami, kamu tidak. Macam mana kamu mau memajukan diri kamu? Oleh sebab itu dia berkata, setiap pencobaan itu hanya biasa saja. Sebab kita semua ini sudah mengalami pencobaan itu di dalam kehidupan kita, kan? Kenapa pencobaan itu terjadi? Mengajar kita, mendidik kita, mengenali siapa diri kita sebenarnya. Dan dia juga mengajar kita untuk lebih kuat. Oleh sebab itu, terang Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.